Halo majikan, hari ini kita missing ya karena banyak banget dari kalian yang nge-tag, komen, dan request memang untuk Babu ini membahas kasus terbaru yang bener-bener bikin kaget, bikin kita takut dan sekaligus juga marah majikan. Karena ini tuh lebih horor dari cerita setan, sampai setan aja kayaknya geleng-geleng lihat kelakuan dari pelaku di kasus ini. Jadi di sini ada seorang wanita yang disekap bertahun-tahun sama pacarnya sendiri di dalam kos-kosan sampai akhirnya bisa diselamatkan, tapi keadaannya ini udah bener-bener menyayat hati. Kepalanya membusuk sampai keluar nanah dan belatung, matanya buta, bibirnya robek, giginya rontok, tubuhnya babak belur. Apa kabar dunia? Super duper gila. Ya tapi memang kita di sini nggak bisa terang-terangan menunjukkan fotonya ya, perkara terlalu parah majikan. Cuma di sosial media dan berita-berita udah banyak banget tersebar. Yang pas dilihatnya bener-bener astagfirullahaladzim banget gitu, ya Allah kok ada orang setega ini. Ya maka dari itu Babu coba urutin ya kejadian dan kronologinya seperti biasa biar mudah dipahami sama majikan semua. Nah, korban tadi yang ditemukan dalam keadaan menyedihkan itu adalah seorang perempuan asal Rancaekek, Kabupaten Bandung yang bernama Yuvita Tri Rezeki atau panggilannya Yupi di keluarganya. Tapi kalau sama tetangga dan orang-orang sekitar dipanggilnya Vita. Yuvita itu anak kedua dari 3 bersaudara, gengs. Yang dari kecil dia tinggal sama keluarganya di Rancaekek. Umurnya saat ini tuh 29 tahun dan lulusan dari S1 akuntansi. Jadi backgroundnya dia perempuan berpendidikan, pintar, dan harusnya punya masa depan. Dan dikatakan dia itu juga menjadi tulang punggung keluarga. Dimana setelah dia lulus, dia kerja di sebuah pabrik makanan, gengs. Yang awalnya pabriknya itu berada di kawasan Rancaekek juga. Tapi kemudian memang Yuvita ini dimutasi atau dipindahkan ke cabang yang di daerah Pasteur, masih di Bandung-Bandung juga sih. Makanya setiap minggu biasanya dia masih sempat untuk pulang ke rumahnya di Rancaekek buat ngumpul sama keluarga. Pokoknya tipe-tipe ini Yuvita itu adalah orang yang sayang keluarga, gengs. Anak yang menjadi kebanggaan orang tuanya. Nah, sekarang kita ke sisi sebaliknya, yaitu pelaku yang sempat buron bernama Taufik Hidayat. Umurnya 30 tahun yang sehari-harinya dia kerja sebagai debt collector. Iya, gengs, penagih utang gitu ya. Tapi menurut banyak orang, dia juga suka ngaku-ngaku sebagai anggota dari salah satu ormas. Ya kebaca kan, maksudnya ini pasti biar orang segan, biar orang takut gitu kan, macam jadi kayak preman. Kesel banget kita sama orang modelan begini. Dan dari penelusuran juga akhirnya terungkap, ternyata si Taufik Dajjal ini tuh memang sudah pernah menikah dulunya, tapi cerai. Dan alasan cerainya bukan karena beda visi misi ataupun gak cocok gitu, kayak alasan artis-artis pada cerai kan kebanyakan begitu. Tapi karena dia ini melakukan kekerasan fisik ke istrinya sendiri alias KDRT. Udah sempat dilaporkan sama istrinya dan sempat masuk penjara juga. Tapi dari keluarganya Taufik nih bayar uang ganti rugi biar damailah kepada si pelapor agar Taufik nih bisa keluar. Jadi jelas ya gengs ya, habitnya dari dulu memang sudah kasar. Bukan ini tuh perbuatan hilaf sesaat di suatu kejadian doang. Emang definisi cowok red flag sudah fix ini mah. Bahkan dari pengakuan orang-orang yang mengaku sekampung sama Taufik ini, dari kecil katanya emang udah temperamental sifatnya. Macam bibit-bibit psikopat dari dulu mah emang udah sebenarnya kelihatan. Soalnya ayahnya sendiri pun pernah jadi korban. Ayahnya itu tuh pernah dianiaya sama Taufik, gengs, di daerah persawahan gara-gara minta duit tapi nggak dikasih. Bayangin nih, anak titisan setan gitu. Ke orang tua kandung aja berani dan tega, apalagi ke orang lain. Jadi dari sini sudah kebaca ya, sifat orang ini tuh seperti apa. Dari akarnya aja memang sudah punya masalah serius yang istilahnya nggak bener-bener ditangani secara benar, macam kayak ke psikolog atau ke psikiater ya kalau orang modelan begini mah. Dan perempuan sebaik Yuvita tadi tuh sayangnya bertemu sama manusia modelan seperti itu gitu. Apa kabar dunia? Kadang kita juga suka bingung yang namanya takdir, karena suka aneh-aneh ya majikan ya. Makanya kita selalu berdoa untuk dipertemukan sama orang-orang baik begitu, amin. Nah sekarang kita mulai masuklah ke kronologinya. Ini kita runut pokoknya dari awal ya. Pertemuan terakhir antara keluarga sama Yuvita yang terlihatnya masih normal gitu dalam kondisi baik-baik aja, itu katanya pas Idul Fitri tahun 2024, jadi 2 tahun yang lalu. Ya pokoknya waktu itu semuanya masih terlihat normal. Yuvita masih kerja, masih pulang tiap minggu ke rumah, masih ceria, dan nggak ada gelagat aneh sama sekali lah. Dia itu juga sering chat-chatan sama kakak iparnya bernama Melani untuk menanyakan kabar keponakannya. Atau anaknya Melani ya kayak video callan gitu loh. Ya macam kayak tante yang gemes sama keponakannya sendiri. Sampai beberapa waktu kemudian Yuvita ini mengupload sebuah foto seorang cowok nih di status WhatsApp-nya. Makanya kakak iparnya tadi tuh Melani nanya, kayak komen lah, pacar baru teh. Dan dijawab sama si Yuvita, iya, sambil minta didoain gitu ya. Maksudnya doain semoga langgeng ya. Karena Yuvita ini katanya yakin banget. Dia bilang laki-laki ini tuh baik. Dan dari beberapa pemberitaan disebutkan Yuvita sama Taufik itu memang kenalannya di sebuah konser musik
musik di Bandung ya sekitar tahun 2023. Jadi kenalnya mungkin 2023, terus resmi jadian sampai akhirnya dipublish tuh 2024. Pokoknya dari beritanya begitu ya. Mohon maaf nih kalau ada yang mau ngoreksi, boleh komen di bawah. Ya pokoknya sejak hubungan mereka dimulai nih, awal-awal Taufik ini kelihatan normal aja kayak cowok-cowok pada umumnya. Nggak ada agresif, nggak ada gelagat menyimpang, bahkan katanya juga sempat beberapa kali main ke rumahnya Yovita tuh yang di Rancaekek. Pokoknya nggak ada tanda-tanda apapun yang berbahaya dari cowok ini, gengs, yang padahal red flag parah kan, tapi di permukaannya mah kelihatannya baik-baik. Cuma awalnya ternyata si Taufik ini mengenalkan dirinya dengan nama Yuda, jadi kenalannya bukan dengan nama Taufik. Makanya Yovita nih awalnya taunya dia kenalan nama Yuda, begitu, paham ya? Nah maka dari itu keluarga juga sempat meminta Yuda ini untuk dibawa ke rumah lah buat dikenalin. Ya udah, sama Yovita memang sempat dibawa, tapi cuma sebentar doang, kayak mampir formalitas lah. Perkara memang Yuda itu mau jemput Yovita untuk balik ke pastur. Dimana waktu itu cuma sempat ketemu sama mama dan adiknya Yovita aja, ngobrol sebentar abis itu pergi. Kakak iparnya Melanie yang awalnya sempat nanya tadi tuh bahkan nggak sempat ketemu waktu itu. Ya mana ternyata tanpa keluarganya sadari itu menjadi pertemuan terakhir mereka dengan Yovita. Dimana nggak lama setelah itu Yovita ini tahu-tahu ngabarin keluarganya kalau katanya dia dimutasi lagi. Dari pastur tuh bilang katanya dia dipindah ke Majalengka. Namun ya waktu itu keluarga percaya-percaya aja. Karena kan wajar, namanya juga kerja. Sebelumnya kan memang Yovita juga udah sempat dipindah dari Rancaekek kan pertamanya ke pastur tuh. Terus sekarang ternyata dipindah lagi. Ya udah mau apa? Walaupun kali itu Yovita langsung pergi. Katanya bawa barang-barangnya dari pastur langsung ke Majalengka. Maksudnya dia nggak sempat balik dulu ke rumahnya di Rancaekek karena toh barang-barang dia kan semuanya ada di pastur. Cuma dari situ ya pelan-pelan memang Yovita ini nggak ada kabar, gengs, alias udah nggak rutin kontak-kontakan lagi dengan keluarga. Bulan pertama sih masih ada kabar, bulan kedua, ketiga tuh udah mulai jarang tuh. Bulan keempat cuma sebulan sekali, sampai bulan ke-15 nggak ada kabar, hilang. Nah disinilah feeling keluarga mulai nggak enak. Kakak iparnya Melanie nih sampai bilang ke suaminya kayak, kok ini Yovita sekarang aneh banget ya? Biasanya tiap hari nge-WA gitu kan nanyain ponakan, kok sekarang nggak ada kabarnya? Cuma lagi-lagi awalnya keluarga belum terlalu mikir yang aneh-aneh. Mereka nih berpikiran negatifnya jangan-jangan Yovita lagi sakit di Majalengka, terus nggak bisa minta tolong ke siapapun, namanya orang sendirian gitu kan di kosan. Soalnya kan banyak ya kasus-kasus gitu orang merantau sakit gitu sendirian nggak ada yang nolong. Yang ditakutin keluarganya tuh lebih ke situ tuh, ntar Yovita kenapa-napa gitu sendirian di kosan kali. Jadilah mereka memutuskan untuk nyariin Yovita tuh yang hilang kabar. Awalnya kakaknya Yovita yang nomor 1 tuh ada namanya Afif, itu datang ke kosannya Yovita yang ada di pastur dulu. Buat apa? Ya kali aja pemilik kosnya tahu nih alamat kosan Yovita yang baru di Majalengka. Soalnya Yovita ini memang nggak pernah ngabarin secara spesifik alamat yang di Majalengka tuh di mana. Sedangkan pada saat itu kan Yovita udah nggak bisa dihubungin, makanya nanya ke pemilik kosan yang ada di pastur. Tapi pas sampai kosan yang ada di pastur sana, Afif nih kaget. Karena di sana nih barang-barangnya Yovita masih ada semua di kamar kosnya, kayak masih utuh gitu. Cuma baju-bajunya aja memang yang nggak ada. Berarti yang dibawa cuma bajunya doang satu lemari, tapi barang lain ditinggal semua. Lah kan aneh. Katanya dimutasi ke Majalengka dan itu konteksnya udah berbulan-bulan loh, udah hampir 5 bulan. Dan ternyata menurut yang punya kos, Yovita ini memang udah nggak tinggal di situ lagi. Jadi udah pergi lama meninggalkan semua barang-barangnya dan cuma bawa baju doang. Ya logika aja majikan ya, orang pindah kerja gitu, masa semua barangnya ditinggal? Jujur janggal. Di situ keluarga mikir, ya udah kalau Yovita ini dimutasi ke Majalengka, berarti ini kantornya pasti tahu dong tempat tinggalnya Yovita, atau minimal bisa ketemu langsung tuh di kantor cabang yang ada di Majalengka untuk ketemu Yovita. Makanya dari situ Afif datang ke kantor yang ada di pastur dulu buat nanyain. Yang pas Afif nanya ke teman-teman kantornya Yovita, jawabannya makin bikin lemes majikan. Dibilang katanya kalau Yovita nggak pernah dipindah ke Majalengka. Malahan dia itu udah mengajukan surat resign sekitar 4 bulan yang lalu. Berarti selama ini cerita si Yovita dimutasi ke Majalengka itu bohong. Lah ini ada apa sebenarnya? Kenapa Yovita masih berbohong seperti itu? Ini ceritanya bukan dia dipecat terus bohong biar seolah-olah masih kerja. Enggak, tapi dia sendirinya memang mengajukan resign mau keluar. Lah kan jujur janggal. Ditambah lagi, menurut pihak dari kantornya Yovita, surat resignnya itu tuh bukan diantar langsung sama si Yovita, tapi diantar sama seorang laki-laki yang mengaku-ngaku sebagai pacarnya Yovita. Ya ketebak kan maksudnya siapa laki-laki yang dimaksud gitu. Ya Yuda alias Taufik titisan Dajjal. Bahkan ada cerita juga dari teman kantornya Yovita, kalau sebelum Yovita resign dan menghilang, dia ini sempat melihat Yovita tuh nangis-nangis di dalam kamar mandi kantor. Dimana di situ Yovita curhat kalau katanya dia ini nggak nyaman sama laki-laki itu, cuma nggak bisa lepas, nggak bisa pergi. Karena ternyata
Dari awal pacaran, semua harta udah dikuasai sama Taufik. Motornya diambil, jadi Yovita memang selalu diantar jemput ya, dikontrol dan diawasin terus. Nah di titik ini, keluarga udah yakin kalau Yovita hilang nih pasti dibawa kabur sama laki-laki yang mengaku namanya Yuda itu. Ya pada saat itu semua orang taunya namanya Yuda ya, belum tahu namanya Taufik. Ya akhirnya keluarga ini mulai usaha lah mencari Yovita dengan men-share fotonya Yovita di Instagram, di Facebook, ya pokoknya di sosial media. Mereka membuat pengumuman, orang hilang dengan narasinya kayak adik kami ini dibawa kabur sama seorang laki-laki, dikasih lihat foto-fotonya gitu kan. Tolong jika ada yang lihat, ada yang tahu, informasikan ke kami. Nah di sini ada hal yang aneh gengs. Jadi setiap kali postingan pencarian Yovita itu naik dan mulai viral gitu ya, dilihat banyak orang, tiba-tiba aja Yovita muncul. Jadi dia tahu-tahu setelah hilang beberapa bulan, telepon keluarga dan marah-marah. Intinya dia bilang kayak, udah jangan cari saya udah besar, saya udah gede, saya nggak mau dicari-cari, hapus postingannya. Sampai emang sempat berantem sama kakaknya Afif itu di telepon. Perkara ya keluarga ngeviralin fotonya dia dengan bilang hilang. Di telepon sih suaranya suara Yovita bener. Di situ Yovita juga bilang kalau dia udah putus sama si Yuda, dia udah punya pacar baru, sekarang dia lagi ada di Jakarta, makanya nggak pernah pulang. Jadi jangan posting-posting foto mukaku sama muka Yuda lagi. Ya pokoknya semua memang terdengar meyakinkan di mana Yovita bener-bener teleponnya tuh dengan ada yang marah banget gitu loh. Alhasil keluarga jadi takut ya, maksudnya takut jadi salah nuduh gitu kan ke si Yuda, ntar malah tambah urusan. Akhirnya mereka hapus ya tuh postingannya. Cuma di sisi lain, keluarga juga masih merasa aneh. Ini kok kayak bukan Yovita gitu loh. Yovita tuh bukan orang tipe-tipe suka marah-marah seperti itu. Apalagi sampai nggak mau ketemu sama keluarganya. Ada masalah apa? Tiba-tiba ke Jakarta nggak ngabarin, nggak pamit gitu. Bukan Yovita banget lah. Makanya keluarga sempat ngancam balik. Kayak mereka bilang, kalau kamu nggak mau pulang, kita akan tetap lapor polisi bilang kamu hilang. Tapi Yovita malah ngancam balik gitu. Coba aja kalau kalian berani lapor polisi. Saya bener-bener nggak akan pulang selama-lamanya. Kalian nggak bakal lihat saya lagi. Ya dengar begitu keluarga takut. Kalau maksudnya mereka nekat lapor, Yovita nanti ngapa-ngapain dirinya sendiri gitu loh. Jadi ya udah hampir selama 2 tahun lebih keluarga terjebak dalam dilema. Nyari salah, nggak nyari juga salah. Mereka sempat mikir ya udahlah mungkin Yovita memang lagi ada masalah dan lagi nggak mau sama keluarganya. Atau Yovita mungkin juga udah ngerasa capek jadi tulang punggung. Nah pokoknya ada spekulasi-spekulasi sendiri ya. Sampai sakit hati juga segala macam gitu. Karena masing-masing nih salah kaprah. Padahal kan yang sebenarnya terjadi semuanya itu bukan kemauannya Yovita ya majikannya. Ya soalnya akhirnya baru ketahuan setelah kasus ini terungkap. Dimana Yovita nih yang telepon marah-marah itu tuh karena dia dipaksa. Dia bilang dia diancam sama Taufik. Dimana tiap kali keluarga Yovita ini bikin berita pencarian ya, Taufik itu bakal menyiksa Yovita lebih parah lagi gengs di tempat persembunyiannya. Jadinya Yovita itu marah-marah ke keluarganya bukan karena benci, tapi karena dia lagi menyelamatkan nyawanya sendiri. Tiap kata kasar yang dia ucapkan di telepon itu sebenarnya adalah jeritan minta tolong karena paksaan. Bahkan kalimat yang katanya, kalau kalian lapor polisi, saya nggak akan pulang selamanya, kalian nggak akan bisa lihat saya lagi. Itu tuh kode, gengs. Bukan Yovita nih mau mendiskon umuran sendiri gitu loh yang ditakutkan keluarganya kan begitu. Tapi maksudnya dia bakal dihabisi sama si Taufik. Kan ngeri banget ya majikan ya. Sekarang kita membahas apa yang sebenarnya terjadi sama Yovita selama dia hilang ya. Dan ini sebenarnya menjadi bagian yang paling berat, gengs. Dimana selama bertahun-tahun Yovita itu kan disekap sama Taufik. Mereka pindah-pindah terus tuh dari kos ke kos gitu. Setiap kira-kira 3 bulan sekali lah. Biar kenapa? Ya biar nggak dicurigain sama warga sana. Dan memang dari pengakuan orang-orang sekitar, mereka ini sempat berada di daerah Cimindi, gengs. Terus pindah lagi gitu sampai akhirnya pokoknya terakhir di sebuah kos di daerah Cinunuk sampai akhirnya tertangkap. Cinunuk sendiri itu di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Yang intinya mereka ini nggak pernah ke Jakarta ya, tetap berada di daerah sekitaran Bandung. Dan ternyata, ini bener-bener miris banget kita mau nangis ya. Penyiksaannya itu dimulai dari mata. Iya majikan, hal pertama yang dirusak Taufik dari tubuhnya Yovita adalah penglihatannya. Kenapa mata duluan? Karena dengan dibutakannya, Yovita jadi nggak bisa kabur dengan mudah. Dia jadi nggak berdaya, nggak tahu lagi arah pintu, arah jalan, apalagi arah pulang. The real psikopat tergila tahun ini jatuh kepada Taufik. Strateginya dingin banget, dihitung dan disengaja berarti ya. Ada alasannya loh, ini bukan emosi sesaat berantem terus kena mata gitu. Nggak, emang sengaja dibutakan. Gila segila-gilanya, apa kabar dunia udah gila segila-gilanya. Dan setelah mata, merembet lagi ke seluruh bagian tubuh lainnya. Mulai dari kepala yang sering dipukulin pakai benda keras, entah itu helm atau kursi, yang alhasil kepalanya luka terus membusuk sampai keluar nanah dan dikerumuni belatung di rambutnya. Terus tulang hidungnya juga bengkok karena dihantam benda tumpul, giginya rontok sampai habis, bibirnya robek parah guys di bagian atas yang diperkirakan nggak sanggup gitu loh ya.
Kita ngomongnya juga ngilu banget. Tubuhnya juga penuh bekas sundutan rokok. Lututnya ada luka bacok dan mata kanannya memang sudah dinyatakan hancur total, jadi nggak bisa diselamatkan. Sedangkan mata kirinya tuh infeksi berat yang peluang sembuhnya juga katanya sih kecil banget. Jadi besar kemungkinannya Yovita tuh tidak akan bisa melihat lagi seumur hidupnya meskipun ada pendonor mata. Tapi ya tetap kita doakan yang terbaik ya, semoga ada mukjizat gitu, kali aja dengan ilmu kedokteran sekarang nih bisa. Tapi semua penyiksaan fisik itu tuh belum selesai sampai di situ aja majikan. Ini tuh the real definisi psikopat paling... Bener-bener Taufik Hidayat ini adalah setan gua rasa ya. Setelah melakukan semua itu, tubuh Yovita ini tuh dia tato dengan tulisan nama Yupita Love Taufik gitu. Plus juga wajahnya si Taufik sendiri. Beneran mukanya Taufik yang bikin satu Indonesia ini emosi, ngeliat mukanya aja emosi, ditato di tubuhnya Yovita. Jadi Taufik itu semacam kayak nadain Yovita adalah barang miliknya. Kayak nunjukin kamu itu punya saya gitu loh. Kalian tahu nggak Toy Story itu, Woody sama Buzz itu kan ditulisin nama Andy gitu. Buat hak milik kan, ini miliknya Andy. Ya begitu sama, ini miliknya Taufik, gengs. Jadi level posesifnya udah nggak waras ini, udah nggak ada lagi sisi manusiawinya atau sisi manusia normalnya dari Taufik. Yang jelas Yovita telah hancur fisiknya, hancur mentalnya, dan hancur semuanya. Sementara itu, Taufik juga nguras habis hartanya Yovita. Mulai dari tadi tuh motornya, uang tabungannya, sampai dana BPJS ketenaga kerjaannya juga diambil. Jadi Yovita kayak bener-bener diperas sampai kering, nggak ada sisanya udah. Dan pertanyaannya Babu sebenarnya cuma satu ya. Kok bisa tega? Ada gitu manusia hatinya bisa tega gitu. Mikirnya apa sih nih orang? Apa sih yang dia alami di hidupnya itu sampai bisa berbuat begitu ke orang lain, kayak nggak masuk logika gitu loh. Kok jahatnya tuh jahat banget. Dan selama disekap ya, Yovita juga nggak boleh mengeluarkan suara. Karena kan mereka tinggalnya di kos-kosan, jadi gampang kedengeran. Jadi kalau Yovita ini teriak pas dipukulin segala macam, itu siksaannya malah akan tambah parah. Dengan semua keadaan itu tuh, Yovita berarti menahan sakit dan nggak bisa bersuara juga coba. Dan dugaannya itu salah satu alasan kenapa mulutnya Yovita tuh digunting, biar kayak ngomongnya susah, ngomong teriaknya juga nggak bisa. Dimana menurut keterangan dari para penghuni kos, mereka ini cuma dengar suaranya tuh kayak suka duk 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 gitu aja, nggak pernah dengar ada teriakan. Dikiranya nih pasangan lagi ngapain, lagi renovasi atau melakukan sebuah aktivitas kali ya. Kan ngeri ya, ternyata tetangga itu lagi disiksa gitu loh. Terus kalau Taufik ini lagi pergi kerja gitu buat nagih utang, karena kan tadi dia kolektor. Yovita ya disuruh di dalam kamar, dia dikurung, dikunciin. Dan misalkan kalau diajak keluar, dia juga harus pakai jilbab gitu kan, pakai kerudung lengkap, pakai masker, hoodie segala macam biar orang nggak bisa ngeliat lukanya. Bener-bener hidupnya sudah dikontrol dan dipegang nih sama Taufik. Dan dalam sehari Yovita juga mengaku cuma dikasih makan satu kali doang majikan dengan semua siksaan itu. Dan dia juga tidurnya di lantai kamar mandi tanpa alas apapun. Bayangin tidur di lantai kamar mandi, dingin basah, apalagi kamar mandi kos-kosan juga ya mohon maaf kan biasanya nggak gede-gede banget gitu ya, sempit. Dimana dia harus rebahan di situ dalam kondisi sudah nggak bisa ngeliat, udah susah gerak juga. Kenapa dia ditaruh di kamar mandi? Karena kan tadi dia udah nggak bisa ngeliat apa-apa. Jadi kalau butuh apa-apa gitu buru-buru ke kamar mandi, langsung di situ aja gitu. Kalau dia di kasur takutnya langsung brojol duluan kan. Jahat. Jahat banget nih si Taufik nih ya. Seorang perempuan yang sarjana, yang dulunya mandiri, tulang punggung keluarga, dibuat jadi begitu, diperlakukan lebih rendah daripada binatang. Ini bukan cuma penyiksaan fisik, ini tuh penghancuran martabat seorang manusia. Kalau kalian nanya kenapa Yovita nggak kabur aja, Yovita udah berkali-kali nyoba buat kabur majikan, tapi memang selalu gagal. Dan bukti paling kuat kalau dia udah terus berusaha untuk kabur nih adalah ya kondisi tubuhnya udah hancur begitu. Karena tiap kali dia mencoba kabur terus ketahuan ya, hukumannya adalah penyiksaan yang lebih parah lagi. Jadi luka-luka itu tuh bukan tanda dia pasrah doang, itu tandanya dia melawan. Sekarang juga gimana caranya kalau mau kabur gitu kan, tapi matanya dari awalnya memang sudah dibuat nggak bisa lihat gitu. Jangankan lari, tahu arah pintu kemana aja udah nggak bisa. Itulah makanya kenapa matanya tuh dibuat buta dengan sengaja dari awal, yang merupakan senjata yang paling kejam menurut kita nih. Karena itu bukan cuma merampas penglihatan, tapi juga merampas seluruh kemungkinannya buat bebas. Nah, sekarang kita bahas ya, gimana akhirnya semua ini tuh bisa terungkap. Jadi tanggal 10 Juni 2026 atau hari Rabu ya, ayahnya Yovita tahu-tahu dapat telepon dari nomor yang nggak dikenal. Pas diangkat ternyata dari rumah sakit ngakunya, bilang katanya Yovita kecelakaan dan sekarang ada di GD karena katanya jatuh dari kamar mandi. Awalnya ayahnya nggak percaya lah, ya wajar. Kita tahu lah sekarang banyak telepon tipu-tipu ngakunya, ini anak ibu di rumah sakit gitu kecelakaan. Kan sering banget ya kita dengar cerita-cerita seperti itu. Namun tetap aja pada saat itu keluarga yang udah lama nggak ketemu sama Yovita, nggak tahu kabarnya gimana, penasaran nih,
Apa iya ya, ya udah deh datang aja, nggak ada salahnya. Kalau misalkan itu penipuan gitu kan, ya udah nggak usah sampai transfer, datangin aja langsung ke rumah sakit ya lihat. Ternyata pas sampai sana bener. Setelah bertahun-tahun akhirnya keluarga nih bertemu dengan Yovita, tapi kondisinya udah seperti itu. Ayahnya langsung pingsan di tempat. Ya bayangin nih perasaan seorang ayah melihat anak perempuannya dibesarin, dirawat, dididik sepenuh hati, tiba-tiba begitu keadaannya sama laki-laki yang suami juga bukan, titisan dajal. Hancur lebur lah pastinya lah. Kakaknya Afif yang melihat adiknya aja sampai nggak bisa ngenalin kalau ini bener adikku Yovita. Dan yang bikin sedih adalah nih, hal pertama yang Yovita ucapkan ke keluarganya pas mereka ketemu di IGD itu adalah minta maaf, gengs. Berkali-kali Yovita tuh meminta maaf karena dulu tuh sempat marah-marah kan pas keluarganya nyariin dia tuh di telepon. Gila ini. Si Taufik, kita sampai gemeter nih gara-gara saking keselnya sama Taufik, anjing banget ya. Itu betapa hancurnya hati keluarganya pas dengar semua yang terjadi. Anaknya udah disiksa sampai segitunya, yang harusnya kan Yovita menjadi orang yang sangat marah. Tapi malah dia yang minta maaf duluan ke keluarganya. Di situ barulah kebuka semuanya. Yovita ceritalah mulai dari dia dipaksa, diancam, semua telepon selama ini, dan perbuatan apa saja yang Taufik lakukan. Tapi pertanyaannya gimana ceritanya Yovita bisa sampai ke rumah sakit? Nah, ini cukup menarik. Jadi pas kondisi Yovita udah parah banget ya, dimana kepalanya udah ngeluarin cairan terus-terusan sampai satu kamar kos itu memang bau sampai keluar. Nah, penjaga kos di sana tuh menyadarinya. Jadi yang membawa Yovita ke rumah sakit ini ternyata ya bukan Taufik, tapi si penjaga kos itu. Dia mencium tuh baunya udah nyebar, dan dilihat Yovita keadaannya udah seperti itu kan. Langsunglah dia manggil taksi online untuk mengantarkan Yovita ke rumah sakit. Awalnya katanya sempat ke rumah sakit Ujung Berung. Tapi karena lukanya dirasa udah parah banget, langsung dirujuk lagi ke rumah sakit Hasan Sadikin yang lebih besar. Dan si Taufik ngikutin dari belakang. Yang di rumah sakit, pas ditanya dokter, Yovita masih kayak ragu-ragu gitu kan. Kenapa luka kamu begini gitu? Dijawabnya, jatuh dari kamar mandi. Masih takut Yovita. Tapi kan dokternya nggak bodoh ya. Mana ada orang jatuh dari kamar mandi sampai kepalanya bernanah terus belatungan begitu. Ya dokternya curiga lah. Rumah sakit minta tolong ke penjaga kos yang nganterin itu untuk ngubungin keluarganya Yovita. Tapi kan si penjaga kosnya kagak tahu nomor keluarganya Yovita ya. Dan dilihat Taufik ternyata datang tuh dari tadi ngikutin, dibilang tuh itu aja tuh ada suaminya Yovita. Ya udah di situ Taufik yang nggak bisa ngelak karena di sini pihak rumah sakit yang meminta Taufik untuk menelpon keluarganya Yovita. Jadi si Taufik nih nelpon si ayahnya Yovita. Itu karena disuruh sama rumah sakit, disuruh dokter ya, bukan karena si Taufiknya baik. Jadi si Taufik nih orang yang menyiksa Yovita bertahun-tahun, dia tuh pura-pura menjadi pahlawan, telepon keluarga ngabarin gitu, aku bawa dia ke rumah sakit. Muak gak lu? Sementara si penjaga kos ini kan dimintain keterangan ya. Apakah sebelumnya dia nggak tahu emang kalau ada orang disiksa di kosannya begitu? Nah, si penjaga kosnya ini tuh namanya Pak Reza, umurnya 40 tahun, gengs. Ya menurutnya nih, Taufik itu mulai menyewa kamar di situ tuh tanggal 9 Maret 2026. Jadi ya belum lama-lama banget lah. Tapi dari hari pertama, Taufik ini memang sudah mengaku sebagai suami dari Yovita. Cuma dia nggak bisa menunjukkan buktinya, kayak nggak ada buku nikah ataupun KTP. Melainkan si Taufik cuma janji kayak iya nanti ada kok buktinya gitu. Karena aslinya ya belum nikah. Dan dari hari pertama itu juga Pak Reza udah curiga karena Yovita ini masuk ke dalam kosannya itu tuh kondisinya harus dipapa, harus digotong. Nggak bisa jalan sendiri. Ini kenapa orang kan aneh ya liatnya pasti ya. Datangnya juga malam-malam gitu dengan muka yang ditutupin kerudung, pakai jaket gitu kan, kupluk sama masker. Yang besok-besokannya pihak kos ini tetap minta tuh buktinya, surat nikahnya mana segala macem. Tapi si Taufik selalu ngeles dengan bilang ketinggalan di kampung, udah nanti gampang nyusul. Ya tapi ujung-ujungnya nggak pernah dikasih. Pak Reza cerita pokoknya selama tinggal di situ, Yovita hampir nggak pernah sama sekali kelihatan keluar kamar. Kamarnya juga sering dikunci dari luar kalau Taufiknya lagi pergi. Jadi nggak pernah ada yang melihat secara langsung nih kondisi Yovita di dalam kosan. Beberapa penghuni juga sempat mendengar tadi tuh kan suara benturan-benturan dari dalam kamar kayak duk 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 gitu. Cuma memang nggak ada teriakan atau nggak ada suara minta tolong, nggak ada suara berantem juga. Makanya dikirakan pasangan suami istri itu lagi berbuat sesuatu kali yang heboh. Cuma ternyata belakangan baru kebuka suara itu kemungkinan ya kepalanya Yovita dibenturin ke tembok, geng. Tapi dia selalu nahan jerit kesakitannya itu karena takut disiksa lebih parah. Masih majikan dengarnya ya. Dan sebenarnya banyak penghuni yang mendengarkan dan curiga juga sama suara-suara itu. Mereka udah pernah nanya loh ke Taufik. Tapi dijawab memang katanya istrinya nih suka mukul-mukulin tembok kalau dia lagi pusing. Jadi tolong dimaklumi ya. Licik banget emang si Taufik ini. Dia memutar narasi seolah-olah kalau Yovita ini yang kelihatan bermasalah, punya kelainan gitu. Padahal dia sendiri yang dajal. Bahkan ada juga keterangan dari orang yang suka bebersih dan nyuci-nyuci baju di kosan penghuni sana. Dibilang selama di situ Yovita ini kan nggak pernah keluar dari kamar ya. Dia juga nggak pernah kelihatan nyuci ataupun nggak pernah sama sekali juga kelihatan ada baju perempuan dijemur di depan jemuran kosannya. Yang kalau dipikir-pikir kan semua itu udah
Janggal banget. Tapi yang disayangkan ya mungkin namanya manusia ya, banyak yang masih berusaha berpikir positif gitu. Nggak enak juga mungkin ya untuk ikut campur urusan orang. Akhirnya ya udah didiemin aja. Dan sayangnya memang rasa nggak enakan itulah yang akhirnya membuat penderitaannya Yovita ini berlangsung jauh lebih lama dari yang seharusnya. Karena kalau dari awal ada yang kepo terus mengetahui keadaan Yovita sebenarnya kan bisa langsung dilaporin. Makanya kadang-kadang di hal-hal tertentu tuh menjadi kepo dan nggak terlalu cuek itu bagus juga ternyata majikan ya. Ya tapi di sisi lain, alasan kenapa nggak ada yang berani ikut campur itu juga karena si Taufik katanya kalau jalan-jalan kemana-mana tuh suka bawa golok. Perkara kerjanya dia sebagai debt collector, jadi kayak preman gitu loh, suka ngancem datengin orang. Makanya sikapnya ini memang udah terkenal dan terlihat arogan, bikin penghuni lain ya takut dan malas juga ya berurusan sama orang kayak begitu. Makanya semua orang memilih diam, nggak mau cari masalah. Apalagi si Pak Reza sendiri nih setelah nganterin tadi Yovita ke rumah sakit, dia sempat diintimidasi sama si Taufik. Taufik tuh sempat ngajak Pak Reza keluar dari area rumah sakit dan kayak mau dipukulin. Untungnya ada satpam di sana yang ngeliat terus langsung dilerai. Abis itu Taufik pergi, kabur dia sampai jadi buron. Karena tahu kan Yovita udah ada di tempat yang aman dan bisa-bisa dia terancam tuh bisa dikasusin. Ya dari sini makanya kan beritanya viral tuh mengenai foto-fotonya Yovita yang tersebar dengan kisah penyekapan yang terjadi tadi. Sementara si Taufik hilang dicari semua orang dan langsung ditetapkan menjadi DPO, daftar pencarian orang ya. Polda Jabar juga sampai membentuk tim gabungan dari Reserse Kriminal Umum, terus Reserse Kriminal Khusus, sampai unit perlindungan perempuan dan anak. Namun si Taufik ini memang licin banget. Beberapa kali polisi gerebek ke lokasi tempat dia bersembunyi, dia selalu bisa kabur duluan. Nggak tahu dia dapat info dari mana. Pokoknya dari pemetaan polisi nih, Taufik ini tuh sempat pindah-pindah terus geng. Sempat dari ke Cimindi, ke Cimahi, bahkan sampai ke arah Tangerang juga. Ya sampai akhirnya kasus ini tuh menjadi sangat viral dan masuk ke perhatian Gubernur Jawa Barat atau Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Beliau itu sampai bikin sayembara loh. Siapapun yang bisa bantu nemuin Taufik ini bakal dikasih hadiah 250 juta. Makanya sempat geger tuh sayembaranya, pada nyari Taufik. Tapi akhirnya Taufik itu ketangkap di hari Selasa 23 Juni 2026 sekitar jam setengah 7 malam di sebuah rumah kerabatnya yang berada di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Cuma memang penangkapannya nggak ada adegan dramatis, karena dia diserahkan langsung sama mantan atasannya sendiri bernama Dadang Ahyar Ismail berusia 53 tahun. Pak Dadang ini yang ngebujuk Taufik untuk udahlah kamu nyerah aja dan mengingatkan kalau kamu terus kabur nih nanti bisa-bisa masa ngamuk, kamu malah ditembak, malah dihajar, dihabisi segala macam. Ya udah karena itu jadinya dianggap bisa memenangkan sayembaranya tadi tuh berarti Pak Dadang. Karena kan berarti dia menemukan dan memujuk si Taufik buat menyerah. Cuma katanya sih Pak Dadang nggak mau ngambil sepersen pun uangnya, yang mana hal itu lebih baik digunakan untuk biaya pengobatan dari Yovita. Nah cuma kemarahan dari orang-orang nggak meredam sampai di sini aja. Karena waktu Taufik dikawal di dalam mobil untuk diinterogasi, Taufik itu kelihatan cengengesan, geng, senyum-senyum santai baik. Kayak nggak ada beban sama sekali gitu loh. Padahal dia baru aja menghancurkan hidup seseorang sampai parah banget. Ya apa nggak bikin emosi? Udah psikopat emang itu orangnya. Dan setelahnya pengakuannya juga bikin emosi. Dia bilang kalau dia lagi mabok dan nggak sengaja kalau menyiksa Yovita gitu. Pala lu kagak sengaja. Selama 2 tahun nggak sengaja begitu kan nggak masuk akal. Kayak nyari alasan yang terlalu alasan. Dan gimana kondisi Yovita sekarang? Ya kabarnya sih pelan-pelan membaik. Dan pastinya kita doakan yang majikan yang baik-baik untuk Yovita dan keluarga ya. Yovita sendiri juga masih bakal menjalani serangkaian operasi. Bakal panjang mungkin ya akan perjalanannya, di mana mata kanannya memang sudah tidak bisa diselamatkan, tapi mata kirinya masih dicoba untuk diusahakan walaupun ya peluangnya tipis. Tapi lagi-lagi ya semoga ada mukjizat. Namun yang bikin Babu salut banget ya, Yovita ini tuh masih punya semangat hidup yang tinggi. Pas ditanya begitu kan, dia bilang katanya dia pengen bisa melihat lagi, amin gitu ya. Dia pengen bisa kerja lagi atau minimal jualan dari rumah. Dan dia juga ingin pelakunya tuh mendapatkan hukuman yang setimpal, biar Taufik ini tuh merasakan sedikit dari apa yang dia rasakan. Ditambah ada satu cerita lagi majikan. Yovita bilang yang dia pegang itu cuma satu, pasrah sama Allah. Bahkan di titik paling gelap ya, pas dia mikir mungkin dia bakal mati di kamar itu, doanya tuh bukan buat minta balas dendam. Dia cuma berharap kalaupun dia harus pergi, dia ini bisa pergi dalam keadaan baik gitu. Biar keluarganya nggak harus melihat dia dalam kondisi yang benar-benar membuat sedih. Jujur itu semacam apa ya, level keikhlasan kali bisa dibilang ya, karena belum tentu semua orang sanggup. Dan itu juga yang membuat kita ini jadi berpikir lagi. Maksudnya di luar sini kita suka ngeluh hidup susah cuma karena hal-hal kecil, sementara memang ada orang yang hidupnya dihancurkan sebegitunya tapi masih memilih untuk semangat. Ya bukan maksudnya ngecelin masalah siapapun juga ya majikan ya, tapi kasus Yovita ini tuh jadi semacam mengajarkan kita untuk lebih banyak bersyukur dan lebih peduli juga sama orang-orang di sekitar kita gitu. Jangan terlalu cuek, petiklah yang baik-baiknya, jangan jahat-jahat lu jadi orang kayak si Taufik no.
So itu majikan rangkuman dari kasus Yovita ya. Pokoknya kita doakan yang terbaik untuk Yovita dan keluarga. Semoga pelaku pokoknya mendapatkan hukuman yang paling setimpal. Dan di akhir kalau kita habis bahas kasus-kasus seperti ini, selalu doa yang sama yang di-repeat berkali-kali. Semoga kita dipertemukan dengan orang baik dan dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Ya terima kasih majikan, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di kasus-kasus mistis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenal